pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Oh, for your name is great and worthy to be praised. Shalom anak-anak sekolah minggu kelas Yakobus, ketemu kembali dengan Kak Chandra. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini kami akan beribadah. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh adakan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi ini kita akan belajar tentang seorang raja. Judul hari ini adalah Raja yang Gila. Oke, kenapa raja itu jadi gila? Kita belajar dalam Alkitab ada seorang raja yang sangat kaya. Raja itu seorang yang hebat, seorang yang kaya, seorang yang berkuasa. Dia punya kerajaan luas banget. Bahkan hampir seluruh dunia dia kuasai. Lalu pada saat dia menjadi gila, dia itu apa yang terjadi? Dia makan rumput, terus dia nggak pakai baju nih, di luar tidurnya. Lalu dia itu seperti terbuang, rambutnya panjang banget. Lalu kuku-kukunya kayak kuku burung itu loh, panjang dan tidak terawat. Kira-kira siapa nama raja itu? Ada yang tahu nggak? Kak Chandra tunggu 10 detik. Nah, ini sudah 10 detik nih. Kira-kira jawabnya apa ya? Coba Kak Chandra mau tahu jawabannya apa. Coba, apa jawabannya? Bukan. Siapa? Ratu Elizabeth. Bukan Ratu Elizabeth. Ayo coba lagi siapa? Bener banget, itu ada yang bener tuh.
namanya Raja Nebukadnezar. Oke, sekarang kita mau baca ayat yang ke Daniel pasal 4 ayat yang ke-33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Kira-kira ada manusia yang kayak gini nggak? Terbuang. Jadi dari istananya yang mewah dibuang, tidur di padang rumput, tidak terurus, rambutnya panjang. Kira-kira penyebabnya apa ya? Betul banget. Raja Nebukadnezar itu karena dia kaya, karena dia perkasa, karena badannya besar mungkin ya, karena dia kuat, lalu kerajaannya di mana-mana. Jadinya apa? Sombong. Raja Nebukadnezar jadinya sombong. Ketika dia sombong, maka semuanya Tuhan balikan. Ada 2 pelajaran hari ini yang akan Kak Chandra berikan. Yang pertama, semua yang kita miliki adalah karena anugerah Tuhan. Kamu punya baju yang bagus karena Tuhan. Kamu punya orang tua, punya papa mama yang baik, punya adik mungkin, punya kakak, punya keluarga, itu karena Tuhan. Kamu bisa tidur dengan nyenyak, kamu bisa makan dengan enak karena Tuhan. Tidak boleh sombong. Manusia itu semuanya karena anugerah Tuhan. Jangan ada satupun yang jadi sombong. Pelajaran yang kedua, Tuhan memberkati kita juga untuk memberkati orang lain. Jangan kita merasa aku diberkati, aku punya baju yang bagus, aku punya makanan yang enak. Itu juga Tuhan titipkan untuk kita, berkat untuk kita memberkati orang lain. Jangan jadi orang yang pelit. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan adalah kita mau berbagi kepada orang lain. Kita mau memberikan berkat, kita mau salurkan berkat, itu untuk karena kita bersyukur. Adik-adik, anak-anak Yakobus, pernah nggak kalian lihat air yang tergenang, kolam? Pasti kolam yang tergenang kalau nggak pernah dibersihkan akan kotor. Tetapi ada air yang mengalir. Air yang mengalir terus, itu pasti airnya menjadi bersih. Kenapa? Karena ngalir terus. Oke, kita baca satu ayat. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Kak Chandra akan baca buat kalian semua. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau ada yang sombong, itu awal mula untuk dia akan hancur. Gak boleh sombong. Raja Nebukadnezar yang kekuatannya hebat sekalipun, kalau dia sombong, Tuhan rendahkan. Jangan ada satupun kita yang jadi sombong. Semuanya karena Tuhan. Lalu ketika Tuhan sudah memberi pelajaran kepada Nebukadnezar, jangan kita menghakimi. Tuhan pun kalau kita sudah meminta ampun kepada Tuhan, kita meminta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan kita. Daniel pasal 4 ayat yang ke-15. Kak Chandra akan bacakan. Tetapi biarlah tunggulnya di dalam tanah terikat dengan rantai besi, dan tembaga di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagian
dari rumput di bumi. Jadi Raja Nebukadnezar itu diibaratkan pohon yang tinggi banget, tetapi ditebang. Tapi Tuhan bilang, tunggulnya, akarnya jangan dipotong, dia akan tumbuh tunas lagi. Kalau kita diberi pelajaran oleh Tuhan, jangan takut. Kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan karena kita sombong, mungkin karena kita tinggi hati, tetapi karena kita bertobat, Tuhan akan pulihkan kembali. Ingat, Tuhan akan pulihkan kembali dan tumbuhlah tunas yang baru. Nebukadnezar, dia kembali menjadi raja dan memerintah. Akhirnya dia mengakui bahwa dalam kekuasaannya Tuhan adalah segala-galanya, pemilik alam semesta ini. Jadi ingat adik-adik sekolah minggu kelas Yakobus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa semuanya itu oleh karena Tuhan. Setuju? Yuk, yang setuju tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami bersyukur, kami belajar untuk tidak sombong, untuk tidak tinggi hati ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mengerti firman Tuhan, dan kami mau berbagi semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Itu adalah titipan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan, dan kami mau belajar berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua sepanjang minggu ini, apa yang kami kerjakan lakukan, berkati sekolah kami, berkati Tuhan, semuanya terlindungi kesehatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat mas hari ini adalah Amsal 18 ayat 12. Sekali lagi, Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, ulang sekali lagi ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.